Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di Grand Chess Tour Sinquefield Cup 2022 di babak ke-7 kawan. Menyisakan satu babak lagi. Sebetulnya jadwalnya adalah 9 babak, karena Magnus Carlsen mengundurkan diri di babak keempat, jadi berkurang satu babak kawan, menyisakan satu babak lagi. Dan tadi malam di babak ke-7 kawan merupakan kesempatan Ian Nepo, Alireza Firoza atau Fabiano Caruana untuk memetik poin untuk mengejar Wesley So. Karena kebetulan Wesley So harusnya di babak ke-7 bertemu dengan Magnus Carlsen. Carlsen mengundurkan diri, artinya di babak ke-7 Wesley So bye. Wesley So tidak melakoni game di babak ke-7 tadi malam. Tapi sayangnya 4 partai kawan berakhir remis semua. Jadi sekarang tetap Wesley So memimpin klasemen dengan selisih hanya setengah poin kawan. Beda kemarin selisihnya 1 poin, tapi sekarang setengah poin karena Wesley So tadi malam tidak main. Masih ada kesempatan bagi Ian Nepo, Alireza Firoza atau bahkan Caruana untuk menyalip Wesley So di babak ke-9 kawan. Karena mereka semua ini masih akan main di babak ke-8. Yang tidak main adalah MVL di babak ke-8 nanti yang harusnya bertemu dengan Magnus Carlsen. Walau kurang menarik kawan untuk mengulas permainan remis kali ini, tapi kita akan tetap ulas salah satu permainan dari Alireza Firoza versus Leonid Dominguez di babak ke-7 tadi malam. Kemarin malam sudah saya kasih permainannya dari Novendra Priatmoro yang kalah oleh pecatur asal Kalimantan Barat di event turnamen Malaysia Chess Festival. Tapi sayangnya para penonton tidak terlalu suka mungkin melihat permainan dari Grandmaster lokal kawan. Kebanyakan video-video kami dari Grandmaster lokal jarang peminatnya. Kebanyakan lebih menyukai Grandmaster luar negeri. Ya itu semua tergantung penonton kawan. Admin juga tidak bisa ngapa-ngapain. Terserah penonton mau nonton yang mana. Tapi kalau ada event-event internasional, kalau ada pemain Indonesia yang main, saya usahakan untuk mengulasnya kawan. Walaupun sepi ataupun ramai penontonnya, tetap akan kami berikan ulasan-ulasannya. Di sini Alireza pegang hitam kawan dan Leonid Dominguez pegang putih, mengawali dengan pion E4, dibalas dengan permainan Sicilia Defense pion C5, kuda F3, pion D6, pion D4, pion C pukul pion D4, melanjutkan permainan Sicilia terbuka, kuda F6, kuda C3, pion A6, apa nama variasi ini tentu kalian sudah hafal, Najdov, dan gajah E3, kuda G4 serang gajah, gajah ditarik mundur lagi ke petak C1 ke kandangnya. Di sini kuda kembali ke F6, gajah E3 kembali, kuda G4. Rasanya Alireza ini targetnya main remis melawan Leonid Dominguez ini. Tapi sayangnya Dominguez juga tidak ingin bermain remis kawan. Pegang putih harus mempunyai inisiatif, harus sekuat mungkin untuk mendapatkan kemenangan dengan gajah G5. Ogah untuk melakukan pergerakan yang berulang-ulang. Pion H6, gajah H4, pion G5, gajah G3, gajah G7, pressure kuda D4 dibalas dengan langkah pion H3. Kuda E5, di sini kuda F5 ancam gajah gelap. Langsung disikat oleh Alireza, menukarkan gajah terangnya diambil balik dengan pion E. Kuda B berkembang ke C6, kuda D5. Lanjut Leonid Dominguez menempati spot yang bagus, outpost yang sangat bagus. Apakah nanti mendorong pionnya, menukarkan pion di sini disikat oleh gajah baru dia pukul balik? Tapi langsung direspon oleh Alireza dengan pion E6. Terjadi baku hantam pion, usir kuda kembali. Kuda memilih ke peta E3. Di sini menteri A5 skak. Diblokade dengan pion C3. Alireza di sini membuat langkah pengorbanan perwira kawan. Kuda ke F3 skak. Stockfish pun menyarankan langkah pengorbanan semacam ini kawan. Ini adalah langkah engine. Ataupun pada posisi ini kalian bisa bermain juga dengan pion D5. Kuda F3 balas Alireza, langkah terbaik diambil oleh pion G, dan selanjutnya gajah ambil pion C3 skak, diambil balik menggunakan pion, diambil balik oleh menteri, dan skak kembali kawan, mendapatkan benteng di peta A1, dan kompensasi lainnya adalah mendapatkan pion sayap menteri, 2 pion tadi kawan, diblokade oleh menteri. Kenapa tidak lari saja, raja bergerak ke sini. Ini akan memberikan tempo bagi kuda ikut bermain kawan, dan raja sudah tidak bisa melarikan diri lagi, memaksa menteri ambil kuda, dan kalian atau putih akan kehilangan menteri kawan. Apakah benteng D1 untuk menghindari ancaman menteri, berbalik ancaman menteri serta pion yang ada di belakang? Mungkin di sini menteri A4 jawaban hitam.
Memang evaluasi engine menyatakan hitam hanya unggul sedikit kawan. Tapi juga ngeri-ngeri sedap posisi raja ini sedikit terbuka. Butuh beberapa tempo untuk mengeluarkan gajah agar rajanya juga bisa bersembunyi kawan. Dan hitam masih mempunyai sepasang benteng seperti ini. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi Lenny Dominguez blokade dengan menteri D2. Alireza ambil benteng A1 skak. Dan di sini diblokade oleh kuda. Enggan untuk blokade dengan menteri untuk menghindari pertukaran kawan. Menteri D3 dan dijawab dengan gajah D3. Melanjutkan pengembangan dengan ide juga kontrol petak G6 ingin melakukan aksi balasan. Di sini kuda E5 serang gajah, serang pion, skak ancaman garbuan terhadap menteri langsung disikat dengan gajah. Diambil balik dengan menteri dengan tempo. Di sini raja bergeser ke F1. Rokade oleh Alireza dan seperti yang kalian lihat kawan, di langkah ke-25 ini bahkan tadi di langkah ke-21 komposisi perwira sudah tidak seimbang lagi. Hitam Alireza mempunyai sepasang benteng plus menteri dengan keunggulan 2 pion. Tapi putih masih dinyatakan oleh Stockfish mempunyai sedikit keunggulan kawan. Memang terlihat di sini raja hitam sudah terlihat aman melakukan rokade, mempunyai 2 pion, tapi kalian kalau jeli kawan melihat 2 pion hitam ini sangat rapuh sebetulnya. Coba lihat. Pion ini siap didorong untuk melakukan pertukaran dengan dukungan benteng, membuka lajur G juga bisa jadi opsi memperlemah pion yang ada di peta H6. Kita coba otak-atik kawan. Bagaimana kalau di sini hitam memilih untuk rokade panjang untuk nanti bersembunyi ke sini daripada tadi rokade pendek. Bisa kalian lakukan juga. Stockfish pun menilai langkah ini juga tak ada masalah. Hampir sama evaluasinya kawan. Ya, putih mungkin akan mengeluarkan kuda ke peta E3 dan kalian bisa melanjutkan dengan langkah menteri ini bergeser ataupun benteng H ini digeser ke lajur F, bisa juga kawan. Sepertinya lebih nyaman raja jika melakukan rokade ini, tapi coba lihat gajah ini juga memberikan pressure di peta H6 ini kawan. Tapi Alireza memilih dengan langkah rokade pendek dan dilanjut dengan gajah E2 mempertahankan pion dari ancaman benteng. Itulah tadi tujuan Alireza melakukan rokade pendek dengan tempo incar pion F3. Di sini benteng A bergeser ke C8. Lanjut Alireza, sekarang pion H4 melakukan counter attack. Benteng F4 langkah terbaik. Tadi kalau melakukan baku hantam semacam ini ya putih bisa ambil pion ini, nanti baru dilanjut dengan ambil pion ini atau mendahului ambil pion ini terlebih dahulu dengan benteng juga tak ada masalah. Langkah-langkah terbaik semua kawan. Alireza memilih balasan yang bagus dengan benteng F4. Menteri D3, lanjut Lenny Dominguez, incar peta G6 kawan, juga pressure pion yang ada di sini sangat sulit untuk mempertahankan peta G6 ini kawan. Anggap saja menteri ini bergerak ke peta F6, maka pion H pukul pion G5 ini kawan. Jika kalian ambil dengan menteri, maka benteng G1, menteri kalian jatuh, atau membuat langkah pengorbanan semacam ini juga percuma. Ataupun di sini tadi jika pion ini diambil oleh hitam dengan pion H, maka menteri ini juga bisa keluar ke peta H7 skak, memaksa raja bergeser kawan, dan bisa diikuti dengan menteri bergerak ke sini skak, memaksa pertukaran menteri, dan di sini hitam akan kehilangan benteng, putih akan menang. Oleh karena itu di sini tadi setelah menteri bergerak ke peta D3 ini, Alireza memilih ambil pion H4 dengan bentengnya. Menteri G6 skak, raja F8, benteng sikat benteng diambil balik oleh pion G, menteri ambil pion H6 skak, raja bergerak ke peta gelap. Kalau bergerak ke peta terang sama saja kawan, menteri akan melakukan skak di sini. Kalaupun raja ini bergerak ke peta gelap lagi, ya menteri ini bisa mendapatkan pion yang di sini dengan tempo ataupun mengaktifkan kudanya kawan agar segera ikut bermain. Kalau ada serangan benteng di sini, ambil contoh, ya masih ada kuda yang bisa blokade atau gajah, ataupun juga raja bisa bergerak ke peta G2 kawan. Nanti pion ini akan tetap jatuh juga. Kalaupun raja bergerak ke peta G2, mungkin kalian melihat langkah menteri ini kawan bergerak ke sini melakukan skak, masih bisa diblokade dengan kuda dengan tempo skak juga kawan. Percuma juga. Jadi raja bergerak ke peta E7, menteri ambil pion dengan tempo skak, raja ke D7, menteri kembali melakukan skak di peta H7, raja naik ke C6, di sini menteri C2 skak, raja kembali ke D7 dan melakukan skak bolak-balik kawan.
Artinya pada posisi ini memang tidak ada pilihan terbaik lainnya untuk membuat langkah-langkah berulang kawan, sehingga terjadi permainan remis. Menteri C2 skak diblokade oleh menteri, tidak mau melakukan langkah-langkah berulang, mungkin karena kualitas bentengnya masih bertahan dengan keunggulan satu pion kawan. Di sini Leonel Dominguez menolak pertukaran menteri, menggeser menterinya ke B2. Alireza Raja C7 untuk menghindari petak-petak terang kawan yang bisa dimanfaatkan oleh gajah. Dan gajah D3, pion D5 menghentikan atau kontrol petak E4 ini. Raja E2, menteri hitam D6 dibalas dengan kuda E3. Pion E5 untuk memperkuat posisi dukungan pion-pionnya didorong maju nanti. Selanjutnya menteri B3 incar pion di backup dengan benteng D8. Gajah turun ke C2, di sini menteri ke C5. Apakah persiapan nanti melakukan skak di sini menantang pertukaran menteri oleh Alireza? Dan dijawab menteri D3. Tetap masih ada kesempatan untuk menukarkan menteri dengan langkah menteri ke petak B5 kawan. Ini mungkin akan langsung diladeni oleh putih. Tidak mungkin lagi tidak kawan, karena berada di satu diagonal seperti ini. Kalau putih tidak mau, ya hitam nanti akan menukarkan menterinya. Di sini Alireza tidak melakukan penawaran pertukaran menteri, memilih raja bersembunyi ke petak B8. Gajah B3 mempreser pion dengan 3 kali tekanan. Pion didorong maju, kuda G4, raja hitam bergeser ke petak A7, dan di sini menteri ke C4 tantang Dominguez. Pion D3 terlebih dahulu skak, raja D2, dan menteri mundur ke petak E7 dibalas dengan langkah kuda E3 untuk memblokade kawan akses menteri jika ingin melakukan skak tadi untuk mendukung pionnya segera maju kawan. Selanjutnya benteng D4, menteri mundur ke C3, raja hitam B8, menteri ke A5, menteri hitam F6 incar pion F3. Dibiarkan saja kawan, kuda ke D5 ancam menteri juga memberikan dukungan bagi menterinya untuk melakukan ancaman. Di sini menteri bergeser ke D6. Apa jadinya kawan jika menteri ambil pion di sini, berharap bisa ambil pion yang di sini, maka putihlah yang akan melakukan skak-skak yang berulang kawan. Kalau bergerak ke sini ya menteri ke sini kawan, kalau ke sini ya menteri ke sini. Langkahnya skak-skak beruntun terus sama saja kawan, nanti terjadi skak-skak yang berulang. Menteri D6 pilihan Alireza, kuda kembali ke E3, menteri hitam F6 incar pion lagi, kuda kembali ke D5, kembali menteri D6, kuda E3, dan langkah-langkahnya berulang di posisi langkah ke-55, permainan berakhir remis dengan langkah-langkah yang berulang. Turnamen ini tidak ada penawaran kesepakatan remis kawan. Dengan aturan semacam ini, ya diharapkan para pemain itu semaksimal mungkin untuk melakukan langkah-langkah terbaiknya untuk berusaha menang tentunya. Oke, itulah kawan permainan dari Alireza Firoza saat berhadapan dengan Leonel Dominguez. Alireza, Iani Puniaci, Caruana, bahkan Wesley So masih mempunyai kesempatan yang sama untuk menjuarai event ini kawan. Kita lihat siapa yang terperosok di babak terakhir, babak 8 nanti malam. Kita akan tunggu saja dan terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.